Habib Utsman, Mufti Batavia atau Jakarta saat ini. Di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keengganan para kiai di sekitar Jakarta menjadi kaki tangan Belanda membuat jabatan Mufti Batavia tidak ada yang peminat. Di sisi lain, pemberontakan orang-orang Islam yang dipelopori oleh para kiai di sekitaran Jakarta, Jabar, Banten membuat Belanda khawatir. Dengan taktik dan nasihat dari Snoek Haungre, Belanda akhirnya memilih ulama yang dicap sebagai Habib, dipropagandakan keturunan Nabi, menjadi Mufti Batavia. Stempel Habib inilah yang pada akhirnya membuat sebagian masyarakat Islam terperdaya. Taktik Snoek memang luar biasa, mampu memecah belah persatuan umat Islam kala itu. Selepas gerakan Snoek di Batavia mendapatkan bantuan dari Mufti Batavia, Habib Utsman, pemerintah Belanda lebih ringan dalam memberantas pemberontakan orang-orang Islam. Sebab melalui fatwa-fatwa pro pemerintah penjajah Belanda, rakyat yang tadinya ingin berjuang bersama para kiai menjadi urung melakukannya karena menganggap Mufti Batavia tersebut sebagai orang yang lebih suci. Mengingat yang bersangkutan seorang Habib, Habib Utsman secara keilmuan tidak main-main. Yang bersangkutan dikisahkan seorang keturunan imigran Yaman yang lahir di Pekojan, Batavia. Ditinjau dari pendidikannya, Habib Utsman merupakan mantan siswa Mufti Kepala Syafrid Ahmad Ibnu Zaini Dahlan di Mekah. Dari itulah, orang ini sangat mumpuni dalam ilmu-ilmu agama Islam. Pada mulanya, hubungan pertama Snoek dan Utsman terjadi pada 1886 saat Snoek berada di Leiden melalui surat menyurat. Menurut Arnold Froelich dan Richard van Leeuwen dalam Arabic Studies in the Netherlands, Habib Utsman direkomendasikan Snoek sebagai penasihat kehormatan untuk urusan Arab pada 1891 dengan gaji F100 per bulan. Kedudukannya sebagai penasihat tidak diumumkan kepada publik untuk mencegah dianggap sebagai pendukung kepentingan Belanda. Melalui Habib Utsman, otoritas Belanda mendapatkan dua manfaat sekaligus. Utsman memberikan informasi berharga untuk diserap Snoek dalam laporan-laporan resminya dan secara diam-diam dalam kontak-kontaknya dengan penduduk pribumi. Dia mencoba memperluas wewenang pemerintah kolonial. Habib Utsman merupakan orang yang loyal terhadap Belanda. Salah satu wujud loyalitasnya, seperti disebut Van Koningsveld dalam Conversion of European Intellectuals to Islam, The Case of Christian Snoek Oorgroenje alias Abd al-Ghaffar. Utsman menyusun teks doa untuk Ratu Belanda Wilhelmine yang berulang tahun ke-18. Doa ini harus dibaca di semua masjid di Hindia Belanda. Saat itu, apa yang dilakukan Utsman memicu polemik yang luas. Selain berpengaruh pada padamnya pemberontakan rakyat Banten, Jawa Barat, dan Batavia, salah satu bantuan penting Utsman kepada Snoek adalah fatwa soal Perang Aceh. Menurut Van Koningsveld dalam Snoek Oorgroenje dan Islam, Utsman memperlihatkan kitab-kitab berbahasa Arab. Orang-orang Aceh harus menghentikan perlawanannya terhadap Belanda karena kerugiannya bagi Islam dan kaum muslimin lebih besar kalau perang diteruskan. Atas jasa-jasa Habib Utsman pada pemerintah penjajah Belanda, beliau dianugerahi medali salib kehormatan dari Belanda. Medali tersebut bukan sembarang medali, sebab di zamannya sangat bergengsi sekali. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.